Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena kita akan merenungkan setiap saat Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Jiwaku
biarlah kerinduan kami ini sungguh dapat terpenuhi oleh karena firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang melegakan, dan firman-Mu yang membuat kami mampu untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah saat ini Kau pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Urapi, kuduskan mulut bibir hamba-Mu untuk bungkus dengan darah-Mu, sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi oleh Kamu kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan memberanikan hamba-Mu untuk dapat menyatakan suara hati-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, memahami, bahkan terlebih lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Tadi sepertinya saya sudah mendengar khotbah ya. Pertama oleh guru kami, sepertinya dia sedang berkhotbah, lalu kesaksian dari keluarga Cici juga sangat memberkati, dan saya 2 kali nangis jadinya. Mudah-mudahan saya nggak itu sedih boleh, jangan terlalu sehingga saya jadi kacau nanti ya. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita dapat mengikuti ibadah dengan baik sehingga kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala tentang, siapa yang ingat? Tentang ayo kita berinvestasi untuk kerajaan Allah. Investasi bukan hanya di dunia, walaupun itu penting dan sangat penting karena kita memang masih orang dunia. Tetapi kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala itu lebih penting lagi kita juga menyiapkan investasi kita di dalam kerajaan surga. Karena kita harus juga menyiapkan kekekalan kita. Karena kalau kita hanya menyiapkan apa yang ada di dunia ini, bahwa sesungguhnya semuanya itu kita akan tinggalkan. Kita akan, ya sudah tidak lagi kita berlaku untuk hidup kita, apalagi kita sudah di dalam kekekalan. Tetapi saat kita melakukan menyiapkan harta yang kekal di sorga, kita akan siap untuk menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Seperti saya pernah mendengar khotbah dari anak rohani dari Ibu Gembala di tempat ini. Kalau ada yang ingat, dan saya masih simpan videonya di YouTube saya. Dia berkata di akhir ibadahnya, untuk apa kita bersusah payah mencari harta dunia kalau pada akhirnya semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan tragisnya lagi, kita akan menderita di kekekalan. Karena kita sudah terlalu capek mengejar harta dunia, kita melupakan Tuhan, akhirnya kita menderita secara permanen, secara abadi. Ya, bahkan banyak firman Tuhan yang mengingatkan tentang ini. Di antaranya di Matius 25, kalau nanti Bapak Ibu melihat di Alkitab bagaimana diterangkan di situ ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di mana 5 gadis bijaksana ini menyiapkan minyak untuk lampu, untuk penerangan, untuk menyambut mempelai. Dia siap, apapun yang terjadi dia menyiapkan sesuatu yang untuk menyambut
dari mempelai itu. Tetapi gadis bodoh ini, yang 5 ini, dia itu menganggap enteng, gak terlalu penting. Jadi dia gak menyiapkan, dia gak berjaga-jaga, dia gak siap sedia. Pada akhirnya kita gak tahu kapan mempelai itu datang. Pada saat mempelai itu datang, perintah dari 5 gadis bodoh itu padam, dan akhirnya dia tidak ikut dengan mempelai. Bahkan juga Tuhan Yesus dalam perumpamaannya menyatakan di dalam Lukas pasal 16 bagaimana perbandingan orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, kalau kita lihat orang kaya itu udah enak sekali hidupnya ya. Dia duduk di meja yang bagus dengan makanan yang lezat-lezat. Di bawahnya ada anjing-anjing yang siap memakan remah-remah dari sisa-sisa makanannya. Dan dikatakan di situ adalah Lazarus saking miskinnya, dia hanya menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, makanan yang jatuh. Tetapi pada akhirnya kita tahu sendiri, dan ini firman Tuhan adalah satu kebenaran yang harus kita akui, bahwa orang miskin itu diterima di pangkuan Abraham. Dan di dalam kekekalan itu, sedangkan orang kaya yang sudah menikmati kekayaannya begitu berlimpah, dia sengsara. Hanya ingin mendapatkan satu tetes air saja untuk menghilangkan dahaganya, dia sampai memohon-mohon sama Lazarus, berikan aku sedikit setetes air, aku haus sekali. Tapi kata Abraham, tidak bisa, kita sudah jauh, kita sudah dibatasi oleh pembatas yang tidak mungkin dapat kita terobos. Dan masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan lain yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Tetapi 2 ini saja sudah membuat kita sadar bahwa pentingnya kita menyiapkan harta yang kekal, harta di surga. Jangan terus saja harta yang di dunia yang kita ucap. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini saya akan melanjutkan apa yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu Gembala. Kalau di minggu lalu di dalam Matius pasal 6 di bawah judul perikop hal mengumpulkan harta, itu dibahas 3 ayat sebelumnya, dari ayat 19 sampai dengan 21, dan saya juga akan melanjutkannya 3 ayat berikutnya dari ayat 22 sampai dengan 24. Matius pasal 6. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya dan saya akan membacakannya. Sudah ditampilkan Matius pasal 6 ayat 22 sampai dengan 24. Belum bisa, saya akan bacakan ya. Tolong disimak. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Ya, pada renungan pagi hari ini saya akan memberikan tema mata adalah terang hidup.
mata adalah terang hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan membahas mata? Mengapa kok tiba-tiba larinya ke mata? Kan ada panca indera yang lain, ada telinga, ada hidung, ada tubuh, dan lain-lain. Kita tahu bahwa mata adalah salah satu panca indera yang paling berharga dan sangat berguna. Bahkan penulis Mazmur, siapa? Raja Daud, itu sampai mengklaim bahwa dia sangat dikasihi Tuhan bagaikan biji matanya. Ada ya? Itu di Mazmur apa ya? Terlupa itu. Dan bahkan dijadikan sebuah lagu. Kalau kita tahu lagunya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Tuhan gak bilang jadi hatiku, jadi jantungku, jadi diriku. Tapi Tuhan bilang jadi biji mata. Artinya mata ini sangat disayangi, sangat berharga. Saya tidak bisa membayangkan jika mata kita rusak. Coba berandai-andai mata kita rusak. Sedang saya aja nggak tahu ya, mungkin faktor usia, atau mungkin udah ada bibit-bibit penyakit mungkin, seperti apa, mungkin diabetes ataupun juga kolesterol. Karena kita tahu ya, Pak Gia, gembala kita yang ada di BJ itu matanya lagi tertusuk-tusuk dia, karena darah tinggi, tensinya tinggi sekali, dan sudah kena ringan juga, tapi itu sudah bisa ditangani. Hanya matanya. Jadi saya aja juga merasa mata saya ini sudah mulai kurang. Jadi kalau malam saya bawa kendaraan, itu pergumulan buat saya, sangat-sangat pergumulan. Karena saya nggak tahu di depan kalau ada truk yang sedang berhenti tanpa lampu, kalau ada pohon yang juga tidak terlihat, apalagi waktu malam Jumat. Saya jemput di Gembala ke zona Garden di daerah BJ ujung sana, dan saya dibawa oleh Google Map itu salah, masuk ke kebun karet, ya kebun karet, kebun sawit. Itu jalannya sempit, udah gelap kali, saya bilang Tuhan gimana ini. Dan saya lihat perjalanan itu masih 38 menit. Ampun, tinggal sendiri aja udah ada orang. Sampai 2 kali saya cerita sama Nadine ketawa. 2 kali saya melihat pohon sawit itu yang hanya separuh, tidak sampai ke atas. Tapi kok bayangan saya kayak ada tangannya gitu kan. Emang sampai merinding saya kan, tidak penampakan ini. Lalu saya setelah lagu rohani, saya nyanyi di dalam mobil sekuat-kuatnya, udah bilang Tuhan, kalau saya Tuhan, Tuhan saya bisa ikut di Gembala. Baru pulangnya saya nggak ayo situ lagi, saya DJ dan puji Tuhan selamat. Jadi kalau mata kita baru yang saya rasakan buram aja, itu sudah membahayakan, merepotkan. Bagaimana kalau sampai tidak berfungsi mata kita? Kita tidak dapat melihat indahnya dunia. Kita tidak dapat melihat cantiknya, gantengnya pasangan kita. Ya kan? Mariani nggak bisa lihat Mariani cantiknya. Cici nggak bisa melihat semek gantengnya. Gimana kalau nggak bisa melihat? Puji Tuhan, kita masih bisa melihat. Bahkan kalau mata kita tidak berfungsi, kita tidak dapat menyaksikan kejadian-kejadian di sekitar kita.
dan rasanya itu gelap sekali, gelap gulita. Jadi mohon maaf ya dengan yang mungkin tunanetra, nggak ada maksud saya untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi jangan salah paham. Ini saya hanya memberitakan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang juga yang tunanetra jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada yang normal. Dia bisa membaca ya dengan huruf braille, terus apalagi itu dia bisa, instingnya itu dia lebih cepat dia. Makanya kalau tukang tusuk itu paling bagus tunanetra, dia tahu itu pakai insting dia daripada yang normal. Dan firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa mata adalah pelita tubuh. Pelita tubuh. Jadi mata yang baik akan membuat seluruh tubuh kita ini terang. Pelita itu kan yang menerangi kegelapan. Jadi kalau mata kita terang, mata kita baik, maka hidup kita juga akan terang. Tetapi sebaliknya yang akan terjadi, jika mata kita gelap, maka yang kita lihat adalah kegelapan. Kegelapan identik dengan kejahatan, terang identik dengan kebaikan. Jadi kalau mata kita jahat, mata kita bermasalah, kita akan melihat sesuatu itu buruk semua, salah semua. Dan pemahaman yang mendalam juga bisa diartikan bahwa mata itu adalah cara pandang kita. Jika kita melihat atau juga menilai dari hal-hal yang berbeda, tidak secara jasmani, tetapi mata itu juga yang dibilang pelita, itu juga bisa berarti cara pandang kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita melihat satu benda, saya melihat dari sebelah utara misalnya, jelas. Lalu kawan saya ada yang melihat dari bagian timur, ada yang dari barat, ada yang dari selatan. Nah itu cara pandangnya beda-beda. Mungkin sama itu gelas, tapi saya melihat gelas ini seperti ada gambarnya apa. Lalu yang sebelah kanan saya bilang apa, yang berhadapan dengan saya lain lagi. Kadang-kadang itu saja bisa menjadi perselisihan cara pandang yang berbeda, tetapi sama-sama gelas. Itu dalam pengertian yang lain. Atau bisa juga waktu kita melihat, kita dapat menilai ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ini yang harus kita tiru atau kita tinggalkan. Ini yang harus kita ambil atau kita buang. Semuanya berawal dari mata, lalu ke hati. Bagaimana seorang yang masih jomblo, dia melihat tertarik dalam mata. Gak mungkin dia tertarik dalam keadaan tidur atau dia tutup mata. Oh, aku suka dengan ini, dengan suaranya itu udah merdu. Dia merdu, nenek juga merdu suaranya. Tapi begitu buka mata, oh, sudah 70 tahun lebih ya. Artinya kita melihat dulu, lalu kita menilai, dan kita bisa menentukan pilihan kita dalam hidup kita dengan mata kita. Sekali lagi, mata yang baik adalah mata yang sehat, mata yang jernih, mata yang tulus, dan itu memungkinkan tubuh untuk melihat dengan benar dan menjalani hidup dalam terang. Karena kita dapat melihat dengan jelas, kita tidak tersangkut, kita tidak terjatuh, kita tidak tersesat karena kegelapan. Tetapi dengan mata yang baik kita diterangi sehingga kita dapat melihat jalan yang benar. Tapi sebaliknya, mata yang jahat adalah mata yang buruk, mata yang kotor, bahkan disebut juga mata yang bulus. Maka tubuh kita akan dipenuhi dengan kegelapan.
ayat 23 dikatakan, jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan gelap. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat ini menjelaskan konsekuensi dari memiliki mata yang jahat. Tapi yang tak paham ya Bapak Ibu, jahat di sini tidak selalu berarti jahat yang artinya dosa. Kalau dosa kita tahu ya, dosa itu bukan dosa adalah maut dan kita tidak diselamatkan. Tetapi di sini tidak selalu berbicara tentang dosa, mata yang jahat. Tetapi bisa juga berarti mata yang tidak tulus, mata yang tulus, atau mata yang memiliki motif ganda. Motivasinya apa? Bahkan ada istilah yang tren, bahkan sampai saat ini orang bilang mata duitan. Ada loh, ya kan? Mata duitan. Kalau ada duitnya, oke, dia lihat kan, dia tinjau, dia pandang. Oh, ini menguntungkan buat saya, jelas ini untuk saya. Maka kita jalani. Itu yang dibilang mata duitan. Ya. Jika cahaya yang seharusnya menerangi tubuh, yaitu mata, ya tadi bilang mata itu kan pelita. Dia adalah cahaya yang menerangi tubuh menjadi gelap. Maka seluruh tubuh akan berada dalam kegelapan yang pekat, gelap yang paling gelap. Kalau kita malam-malam mungkin masih ada sinar bulan, mungkin masih ada remang-remang. Itu pun udah, kalau saya udah repot sekali itu, saya bilang tadi ya, kalau bawa kendaraan. Tapi benar-benar gak ada, itu gelap sekali, pekat sekali. Lampu mobil pun gak ada tuh. Matilah kita nabrak masuk jurang, nabrak segala macam. Itulah pentingnya bagaimana kita melihat atau menggunakan mata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, intinya di ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dari mata kita dapat menentukan pilihan kita. Jangan kita pelin-pelan. Jangan kita abu-abu. Jangan kita ragu-ragu. Jadi gak ya? Ini aja lah. Yang B aja lah. Yang A jelek. Tapi dia bingung lagi. Yang A aja lah. Itu artinya pelin-pelan. Jadi kenapa dikatakan dari awalnya memakai istilah mata? Jadi mata kita ini dipakai untuk melihat, untuk memandang dan menilai di mana pilihan kita. Dan endingnya di ayat 24 dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan aja, Mammon aja. Gak bisa kita mengabdi kepada Mammon, tapi kita ke Tuhan juga. Jadi kita memakai pelayanan kita memakai kehidupan kerohanian kita untuk mendapatkan Mammon. Itu yang dibilang bulus, mata duitan. Atau kita juga ke Tuhan aja, jangan kita ke Mammon. Kalaupun Mammon itu atau uang itu mengikuti, itu adalah berkat. Dan memang kita perlu itu untuk kita pakai memenuhi kebutuhan kita, dan kita perlu itu. Istilahnya apa? Semua uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya hampir butuh uang. Betul apa betul?
kita harus bijak. Tetap yang kita utamakan, yang kita andalkan adalah kita melayani Tuhan. Tapi jika uang itu juga akhirnya mengikuti, kita terima, itulah bonus. Itulah yang dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, ayat ini juga ayat 24 menegaskan bahwa kesetiaan seseorang hanya bisa ditujukan kepada satu Tuhan. Jangan mencoba melayani dua Tuhan, terutama Allah dan Mammon atau uang. Itu juga dikatakan kekayaan dunia, karena akan selalu menimbulkan konflik. Sekali lagi saya nyatakan di sini, saya pernah menyatakan dalam khotbah yang lalu-lalu, saya lupa, bahwa Tuhan sangat serius untuk menyatakan hal ini. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa saingannya Tuhan itu adalah Mammon. Mammon itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan kita sendiri kalau diberikan kepada satu pilihan antara Tuhan dan Mammon, kita pun akan bingung untuk menentukannya. Tetapi dalam firman Tuhan ini tegas Tuhan menyatakan, firman-Nya utamakan melayani Tuhan. Coba kita renungkan hari Minggu ini, bersyukur kita bisa beribadah. Tuhan yang ada dalam kita, Roh Kudus yang berkarya. Jangan menyombongkan diri, oh karena aku yang karena pagi-pagi bangun, mandi, siapin semuanya, lalu bisa pergi ke gereja. Bukan. Semuanya karena Roh Kudus. Tetapi saat satu masalah datang, Bu, gak usahlah ibu ke gereja hari ini, ada lo di sana. Ibu tinggal ikut aja, nanti dibayar 500.000. Udah sekarang mandi kita cepat kita pergi, selesai ibadah. Apa Tuhan tahu kok, cuma seminggu, cuma sehari. Hari Minggu ini kita nggak ibadah, bagaimana? Bingung lah. Ya betul loh, uang lo 500.000 loh. Sedangkan kita ketemu sama Erick Thohir aja cuma 100.000 atau 50.000. Sampai pagi-pagi kita udah beres-beres rumah keluarga kita, nunggu di depan pintu bandara. Ya. Tetapi disinilah pilihan kita. Bagaimana kita juga mencerna apa yang harus kita dahulukan. Apalagi jadi WL atau senior pelayanan, udah gantikan dulu lah. Nih aku nih, anakku udah habis susunya. Kalau nggak aku datang nggak dapat susu ini. Semua pilihan ada di tangan kita. Tapi firman Tuhan kali ini tegas menyatakan bahwa utamakan Tuhan, yang lain bisa mengikuti. Jika dua pilihan itu diberikan, maka seseorang lebih condong akan memilih yang satu dan mengabaikan yang lain. Dan tragisnya seringkali terjadi bahwa orang lebih memilih Mammon daripada Tuhan. Alasannya karena kita masih makhluk dunia. Sepertinya seperti itu. Nah, apalagi kalau dikatakan roh memang penurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Kita baca ayatnya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui ayat ini juga kita diminta supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Pertanyaannya, sudahkah kita berjaga-jaga? Bahkan, sudahkah kita membiasakan hidup dalam doa? Katanya doa nafas orang percaya. Kalau enggak nafas, bagaimana kita hidup? Berarti kalau kita nggak berdoa, kita pun nggak bisa hidup. Paling doa kita 3 kali kali doa ya, 3 kali ya. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Bagaimana kita bisa terhindar dari pencobaan? Kalau kita doa aja nggak pernah, kalau kita nggak berjaga-jaga. Bahkan Tuhan Yesus pernah bertanya di dalam Matius 26 ayat 40. Saya baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Ini waktu di Taman Getsemani ya. Pada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Tidur bisa juga diartikan tidur itu malas, nggak mau berdoa, nggak mau bersiap sedia, seperti 5 gadis bodoh tadi. Mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan minta berapa jam? 1 jam. Tuhan gak minta, ayo berjaga-jaga dengan aku setengah hari, 6 jam, duduk berdoa terus. Enggak. Tuhan tahu dan mengerti kebutuhan kita. Kalau kita hanya bersimpu di kaki Tuhan, Tuhan bilang, gimana kamu bisa mencari nafkah? Bagaimana kamu bisa beraktivitas? Tapi Tuhan hanya minta 1 jam saja. Susahnya minta ampun. Saya pun ditegur oleh firman ini. Sampai Tuhan bertanya, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jangan nantangin Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam pencobaan itu berat sekali. Kalau kita nggak kuat iman kita, gampang sekali kita jatuh. Ada kawan saya bilang, wah saya mau mengusir setan di Gunung Kawi. Saya mau bawa tim saya ke Gunung Kawi, saya mau mengusir semua roh-roh jahat di sana yang dipuja-puja di sana. Saya bilang sama mereka, untuk apa? Capek kalian ke sana. Di sana itu udah jadi istananya kegelapan. Kalau kau datang ke sana, habislah nanti. Bisa-bisa kamu nanti yang kesurupan, bisa-bisa kamu nanti yang kacau dalam hidup. Ya di sana kan diminta terus, diundang terus roh-roh jahat itu supaya mendatangkan harta dunia yang dia minta dari pesugihan. Jadi jangan nantangin. Tapi kalau kita dalam kehidupan ini, kita perlu dijauhkan dari segala pencobaan dengan cara berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara keseluruhan Matius pasal 6 ayat 22 sampai dengan 24 tentang mata ini mengajarkan pentingnya hati dan pikiran yang tulus untuk fokus dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita.
keselarasan antara mata yang melihat dan mencerna dengan hati yang mengasihi dan beribadah seperti kita saat ini dengan taat adalah kunci untuk hidup dalam terang dan tidak terpecah antara melayani Tuhan dan mengejar hal-hal duniawi. Ketika kita merenungkan tentang bagian firman Tuhan ini, terutama dari firman Tuhan minggu lalu, kita menemukan bahwa bagian firman ini sangatlah khusus. Dan ayat ini menyatakan bahwa orang dapat dengan mudah jatuh ke dalam godaan harta karena mata. Di bagian ini Yesus menekankan pentingnya mata untuk selalu memandang dan melayani Tuhan. Bahkan Tuhan juga pernah bilang dengan tegas, jika matamu berdosa dan membawa engkau masuk ke dalam neraka, maka congkellah matamu. Karena lebih baik kita masuk ke dalam surga walaupun tanpa mata daripada kita utuh jiwa kita, tubuh kita, tapi kita masuk ke dalam neraka. Itulah pentingnya kita untuk selalu memandang dan melayani Tuhan. Karena itu kita harus memperhatikan mata agar kita tidak mudah jatuh dalam godaan dunia dan terjerumus dalam jebakan mamon. Ya, dan tadi kayaknya kita bicara mamon aja ya. Mamon itu apa sih gitu ya? Kita tahunya mamon itu uang. Tetapi di dalam tradisi Yahudi, kata ini sering digunakan untuk menunjukkan sikap yang tidak benar terhadap uang. Bukan untuk menggambarkan uang itu tidak baik. Artinya gini, kita jangan diperbudak uang, kita jangan diintimidasi uang, tetapi uang itu harus kita yang kendalikan. Uang itu harus kita yang pergunakan dengan bijak dan kita. Karena dengan uang kita bisa membantu orang, kita bisa menolong yang sedang menderita, dan itu pun juga bisa memuliakan Tuhan dengan uang. Tetapi yang dimaksud dengan mamon di sini adalah uang yang kita kejar dengan ambisi-ambisi kita sehingga kita tidak dapat memuliakan Tuhan di dalamnya. Kita menjadi orang yang serakah, kita sombong dan jauh dari Tuhan. Seperti yang ada di dalam status rohani ya, saya pernah baca. Dinyatakan di situ, setan mungkin tidak bisa menjatuhkanmu di dalam dosa, tetapi dia akan memakai kesibukanmu untuk menjatuhkanmu. Kamu akan dibuat menjadi begitu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan aktivitasmu untuk mencari nafkah, tetapi di balik itu kamu dijauhkan dari Tuhan. Kamu tidak lagi terhubung dengan Tuhan, dan ujung-ujungnya kesombongan itu yang ada dalam dirimu. Itu yang pernah saya baca. Jadi nasihat Yesus yang tertuju pada orang-orang yang memiliki sikap tidak benar terhadap uang, atau mereka yang dikendalikan oleh uang, yang akhirnya uang itu menjadi berhala bagi mereka. Bahkan di dalam ayat 21 ayat sebelumnya yang kemarin terakhir dibahas oleh Ibu Gembala minggu lalu, dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya kita harus kembali kepada apa yang kita lihat, yang kita pandang melalui mata kita. Tadi dibilang mata kita adalah pelita ya, tapi di sini bisa juga pelita itu diartikan lagi adalah jendela.
bagaimana kita dapat melihat, bagaimana kita dapat membaca dan menyerap dari mata kita saat kita membuka jendela kita membuka mata kita melihat, kita membaca. Mungkin kita sering zaman sekarang di zaman now, udah zaman sosial media, bangun tidur aja bukannya tutup mata berdoa, tapi buka mata, buka juga Facebook, buka juga WA, buka juga Instagram dan lain-lain. Nah, artinya bagaimana kita juga dapat menyerap yang baik, bukan menyerap yang buruk. Apalagi sampai kita ikut-ikutan dan kita menjadi orang jahat. Jadi yang harus kita perhatikan adalah apa yang akan kita lihat, terutama yang berkaitan dengan uang. Mintalah pada Tuhan untuk menerangi hati kita agar kita memiliki cara pandang dan motivasi yang benar dari apa yang kita lihat melalui mata kita. Paulus juga mengingatkan kita melalui kitab Efesus bahwa jika kita tidak memiliki pandangan yang baik tentang uang, kita akan menjadi serakah. Kita akan menjadi orang yang cinta uang, dan jika itu terjadi, uang akan menguasai hidup kita, bahkan menjerumuskan kita ke dalam maut itu. Yesus dalam Injil Lukas juga mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ketamakan. Jika tidak, kita akan terikat oleh pamor. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga harus ingat bahwa kita meninggalkan dunia ini, dan itu pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak membawa apapun, semuanya kita tinggalkan. Mungkin kita bilang, oh saya kan cari harta banyak untuk anak saya kan tinggalkan warisan untuk anak saya. Ingat, kalau kita meninggalkan anak kita harta, itu adalah penderitaan. Karena dia, kalau saya mungkin satu ya, ngadir aja, nggak jadi masalah. Paling pasangannya nanti, saya selalu berdoa, bergumul untuk pasangannya. Tapi kalau anaknya banyak, 3, 2 aja ya, 2, 3, 4, 5, 6, kita tinggalkan harta, yang ada ribut, bertengkar, berantem, bahkan bunuh-bunuhan. Banyak kan berita kan, kalau kita dengar kan. Seminggu yang lalu di daerah Sulawesi saya baca, gara-gara warisan, padahal belum mati orang tuanya, ribut kakak adik, dibunuh, duel pakai benda tajam. Yang adiknya luka parah, tangannya hampir putus, yang abangnya meninggal, sobek perutnya, hanya gara-gara harta. Jadi bukan salah, tetapi kita harus bijak. Yang paling bagus kita meninggalkan anak cucu kita warisan karakter. Harta bisa dicari, kalau karakternya bagus, maka mereka, keturunan-keturunan kita bisa berkata, sedikit saya tidak kekurangan, banyak kadang-kadang juga kekurangan, tidak ada puasnya. Itulah firman Tuhan yang membuat kita pada akhirnya kita mengakui bahwa harta di dunia ini adalah harta sementara, seperti yang difirmankan oleh Ibu Gembala, investasi untuk kerajaan surga. Dan hanya kepada Tuhan yang menyediakan harta itu. Bagaimana kita untuk meraihnya? Kita taat dan setia kepada Tuhan. Karena jika kita mengumpulkan harta yang di surga, maka kita akan menggunakan juga mata kita dengan hati-hati, waspada,
dan penuh dengan pengendalian diri, agar kita terhindar dari hati yang jahat, hati yang serakah, hati yang jauh dari Tuhan. Amin. Semoga firman ini memberkati kita, dan saya rindu untuk menaikkan pujian untuk menyatakan, untuk menanggapi firman ini, dan judulnya pun hampir mendekati mataku tertuju padamu. Silakan saya undang guru saya. Bapak Ibu, kita bersama-sama pujian ini. Ini pujiannya bagus. Kita naikkan ini dengan iman percaya kita bahwa kita bersyukur punya mata yang masih normal, tapi kita gunakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita pakai mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Silakan yang single bisa bantu saya. Bapak Ibu jangan berdiri, mata tertuju pada Tuhan. Amin. Yesus.
Tujuan kami hanya satu, mau menyenangkan hatimu. Dan melalui mata kami mau tertuju selalu kepadamu. Untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terus bimbing kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan kami juga dapat menghidupinya. Kami akan terus memuliakan Tuhan melalui anugerah yang Tuhan berikan, terutama mata yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.